Selamat hari Minggu bagi kita semua Jemaat GKI. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita dapat menyapa teman kita di kiri atau di kanan, atau yang di depan ataupun yang di belakang. Tidak terasa 1 minggu kita sudah tidak berjumpa. Mungkin kita juga berjumpa di 4D, tetapi dengan kapasitas besar ini, tetap dengan social distancing dalam peraturan new normal, kita jumpa sekali seminggu dan kita sangat berbahagia dan senang bisa berjumpa kembali dengan saudara seiman kita. Tidak lupa juga kami mengucapkan selamat beribadah kepada semua jemaat yang beribadah online di rumah. Dan kepada semua jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan Maret. Kita berbahagia ya, udah hampir 1/4 daripada bulan sudah kita lalu, 1/4 dari tahun sudah kita lalui dan Tuhan tetap menyertai kita. Dan tema di bulan Maret adalah tuntunan ilahi. Kita percaya firman Tuhan yang kita dengarkan sepanjang bulan Maret tentang tuntunan ilahi akan menjadi pedoman dan pegangan dalam hidup kita. Dalam saat kita melakukan pekerjaan, saat kita melakukan pendidikan ataupun apapun yang kita kerjakan. Amin. Dan kita bersyukur karena pada minggu ini kita melakukan ibadah keluarga tepatnya pada hari Kamis. Boleh kita berikan tepuk lagi kemuliaan bagi Tuhan kita. Dan ada berita bahagia kepada kita yaitu pada tanggal 20 Maret salah seorang pelayan gereja ini yaitu Ibu Mensi Lauli telah berulang tahun. Kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Mensi, Tuhan Yesus memberkati dan panjang umur sehat selalu. Dan pada minggu ini juga ada berita bahagia untuk gereja kita yaitu kita membuka satu 4D yaitu 4D BPK 2 atau Bandar Pulau Karam yang kedua. Itu harinya berbeda, diadakan di hari Sabtu jam 3 sore. Kita percaya pemimpin dan anggotanya yang sedang antusias untuk menggebrak daripada 4D ini akan memberikan dampak yang baik kepada sekitar lingkungan dan gereja ini. Amin. Tidak lupa minggu depan kita akan melakukan perjamuan kudus, kita siapkan hati kita dan kepada Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang beribadah secara online karena halangan seperti kesehatan ataupun yang lainnya dapat mempersiapkan air atau teh sebagai ganti daripada anggur lambang darah Kristus ataupun roti atau cracker sebagai pengganti daripada lambang dari tubuh Kristus. Saat ini kita akan membaca ayat renungan kita, saya mengundang dengan kasih Tuhan kita bangkit berdiri. Ayat renungan kita diambil dalam Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sama-sama kita baca Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita berikan lebih lagi sorak-sorak bagi Yesus kita pada siang hari ini. Semua siap bersuka cita? Sebab dengan Tuhan kita dapat melakukan segala perkara. Katakan ke sebelahmu, dengan Tuhan kita dapat melakukan segala perkara. Amin, amin, amin. Mari bersuka cita, kita tinggikan Allah Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari Kamu.
percaya, tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Dengan satu suara katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang mau berjalan bersama dengan Tuhan dari kemuliaan sampai dengan kemuliaan, mari kita katakan haleluya. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk lebih lagi. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari Kamu. Lebih lagi angkat suaramu dan katakan, oh hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya kami mau berjalan dari kemuliaan sampai selamanya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Hanya Yesus yang terbesar, termulia dan terdahsyat dalam Amin. hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami katakan dan kami percaya bahwa Engkau Bapa yang setia, Bapa yang kekal, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun musim hidup kami, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu memegang tangan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kasih bagimu Yesus. Kasih-Mu selalu ada untukku, takkan lepaskanku. Hatiku teguh berpegang padamu, memandang wajah-Mu. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau jalan kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musim, milik hidupku. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan
tak kuandalkan. Jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Dengan iman kami katakan kepadamu Tuhan, Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna, Kau ada Tuhan, percaya
kepada seluruh jemaat Tuhan, mari kita satukan hati, kita naikkan syukur kita, dan kita juga naikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Engkaulah penuntun hidup kami, Engkau yang menyertai kami kemanapun kami pergi, dimanapun kami ada. Engkau selalu ada, Engkau penyelamat kami, Engkau kekuatan kami, Engkaulah segalanya, Engkau maha kuasa, Engkau maha besar. Kami bersyukur Tuhan buat kemenangan yang kami terima, baik pribadi Tuhan, baik di dalam gerejamu juga. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah keluarga yang sudah berjalan dan berkemenangan. Terpujilah namamu. Terima kasih buat pengurapan bagi seluruh pelayan-pelayan yang telah melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, buat firman-Mu yang telah kami dengar. Bagi orang tua Tuhan telah mendapat firman dari gembala-Mu Tuhan, biar itu menjadi kehidupan bagi mereka. Kami juga bersyukur Tuhan buat pertumbuhan gereja-Mu Tuhan. Engkau tak henti-hentinya Tuhan memberikan pertumbuhan, memperlihatkan kuasa-Mu yang besar bagi gereja-Mu Tuhan, di mana bertambahnya 4D Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, tetap Engkau memakai setiap 4D untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga sangat-sangat bersuka cita Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan, dan juga Tuhan pertambahan usia Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kami umur yang panjang Tuhan untuk melihat kuasa-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, dan saat ini Bapa, kami satukan hati kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan, bila kami setiap umat-Mu Tuhan dapat mengambil bagian, baik itu secara rohani dan fisik dalam perayaan ulang tahun gereja kami. Kami sungguh bersuka cita, kami sungguh-sungguh Tuhan berterima kasih kepadamu, karena lewat gereja ini kami bertumbuh, lewat gereja ini kami mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kami Tuhan mendapat keselamatan daripada Tuhan Yesus dari Engkau lewat gereja ini Tuhan. Berkatilah kami semuanya, kami menyatukan hati kami untuk persiapan bersukacita ini Tuhan. Semua kami bersukacita, semua kami antusias untuk menyambutnya, bahkan untuk mengerjakannya. Baik persiapan-persiapan yang akan dilakukan, kami mau mengambil andil, kami mau bersama-sama Tuhan memuliakan nama Tuhan lewat Tuhan Yesus persiapan Tuhan Yesus ulang tahun gereja kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, baik kami yang berkorban secara rohani, baik juga secara fisik, berkatilah kami Tuhan, berikan kekuatan bagi kami, berikan kami kesehatan, sehingga kami mampu untuk memberikan persiapan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu bersama-sama Tuhan. Berkati Tuhan Yesus korban-korban yang kami berikan, baik secara fisik, baik secara rohani, baik secara tenaga, uang, waktu Tuhan. Biarlah semua itu Tuhan Yesus kami berikan kepadamu, dan Tuhan yang kembalikan kepada semua yang berkorban nantinya. Berkati pelayan, berkati gembala sidang, semua yang andil, semua yang ikut serta, semua jemaat diberkati, semuanya antusias, semua merasakan sukacita yang luar biasa dengan Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, ulang tahun gereja kami ini Bapa, di mana Tuhan kami melihat kuasa-Mu, dan kami juga menerima kuasa-Mu lewat gereja ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami umat-Mu yang Tuhan Yesus, di mana dalam waktu dekat akan ada Tuhan Yesus bulan puasa. Berkati pekerjaan kami, bila pekerjaan kami tetap stabil Tuhan, karena Engkaulah Tuhan Yesus segalanya bagi kami. Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan, dan Engkaulah sumber berkat kami. Tidak ada satupun kekhawatiran, tidak ada satupun kebimbangan, karena kami percaya dalam musim apapun Tuhan tetap sama, Tuhan tetap ada bagi kami, menyertai kami, menuntun kami, menolong kami. Sehingga Tuhan, walaupun Tuhan terlihat sukar, tapi kami percaya dengan iman Tuhan akan menjadikan berhasil dan beruntung. Dengan iman kami, dengan harapan kami hanya kepadamu Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan, Tuhan akan menuntun apa yang harus kami kerjakan, sehingga pekerjaan kami tetap stabil, tidak ada pekerjaan yang menurun Tuhan. Karena Engkau Tuhan adalah yang menjadi kekuatan, sumber segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, apapun pekerjaan kami yang punya usaha sendiri, kami yang Tuhan Yesus karyawan, kami yang berjualan, berkatilah Tuhan, tidak ada satupun yang menurun. Bahkan Tuhan peliharalah Bapa, sehingga Tuhan Yesus nama-Mu dipermuliakan lewat pekerjaan kami juga Tuhan, dicukupkan apa yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami satukan hati kami mematahkan segala pekerjaan si jahat yang menghalangi kuasa Tuhan bagi perayaan ulang tahun tidak berkuasa. Di dalam nama Yesus, mulai kami dapat bersuka cita bersama-sama sesama tubuh Kristus. Tinggalkan kami di dalam nama Tuhan Yesus segala mencuri kuasa Tuhan, mencuri pengurapan bagi setiap jemaat Tuhan dalam persiapan. Tinggalkan dalam nama Yesus segala sakit penyakit, tidak bisa berkorban, tidak mau memberikan waktu
tapi juga tenaga. Tinggalkan setiap kami jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Segala kekhawatiran, kebimbangan, tidak percaya akan firman, akan pekerjaan, tinggalkan kami semua anak Tuhan yang bekerja di dalam nama Yesus. Pencuri berkat Tuhan, tinggalkan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau kekuatan, Kau sumber berkat kami. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati kami. Haleluya, amin. Upon you and a thousand generations and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is in the morning, in the evening, and you're coming, and you're growing, and you're weeping, you're rejoicing. He is for you. 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 Segala kemuliaan dan pujian hanya bagimu Tuhan, karena Engkau Allah yang setia memegang janjimu. Satu hal kami percaya, Engkau Allah yang telah berjanji dan pasti menepati janji-janjinya. Oleh sebab itu, walaupun kami belum melihat, kami mau mengamenkan setiap janji-janjimu. Kami amenkan bahwa itu pasti terjadi. Apa yang sedang kami doakan, yang sedang kami gumuli, Engkau dengar kami Tuhan. Kau tidak pernah menutup matamu dan telingamu tidak pernah kurang panjang untuk memberkati kami. Oleh sebab itu kami amenkan firman-Mu. Because we believe bahwa firman-Mu lebih daripada apapun. Terima kasih Bapa, kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Dan terima kasih buat waktu kami bisa meninggikan Engkau Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa hadirat-Mu meneduhkan, menenangkan jiwa kami. Sehingga bagaimanapun kondisi sebelum kami datang, tenanglah jiwa kami di dalam hadirat-Mu, di dalam naungan sayap-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena sebelum kami mendengarkan firman, kami memberikan hati kami untuk dibajak dengan pujian penyembahan. Dan kami percaya hati kami menjadi hati yang subur, yang siap ditanami dengan firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara bagi masing-masing pribadi Roh Kudus. Saya punya keterbatasan untuk menyampaikan, tetapi Roh-Mu tidak terbatas untuk menyampaikan. Singkapkanlah sesuatu hal yang terselubung pada siang hari ini, sehingga apa yang tadinya sulit akan terlihat lebih mudah. Apa yang tadinya buntu akan ada jalan keluar, sehingga siapapun yang lemah akan kembali dikuatkan Tuhan. Firman-Mu lebih daripada cukup. Itu sebabnya kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan berterima kasih. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Selamat siang dan selamat hari Minggu semuanya. Haleluya. Boleh sapa dulu kiri kanannya, katakan, apa kabar teman? Ini adalah minggu yang terakhir bagi kita di bulan Maret. Di mana pada bulan Maret ini kita belajar satu tema, yaitu tuntunan ilahi. Dan tema besar kita, sembari saya mengingatkan, tema besar kita pada tahun 2022 adalah help atau tolong atau pertolongan. Kurang lebih sudah 3 minggu Bapak Ibu Saudara kita belajar mengenai tuntunan ilahi. Saya pribadi percaya bahwa
kita semua diberkati melalui apa yang kita pelajari bersama-sama, baik dalam ibadah minggu maupun di dalam 4D ataupun dalam ibadah keluarga atau ibadah jaringan lainnya. 1 bulan ini kita belajar mengenai bahwa kita tidak bisa untuk berjalan seorang diri. Perlu ada Roh Allah yang menuntun kita. Perlu ada kehadiran Allah yang menuntun kita. Nah, sebelum kita masuk ke dalam minggu yang keempat, minggu yang terakhir, saya mau flashback dulu apa yang kita pelajari dari minggu 1, 2, dan minggu 3. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga boleh melihat catatan apa yang sudah dicatat. Nah, minggu yang pertama kita belajar pada ibadah kedua, yaitu mengenai pengertian yang lebih dalam. Bahwa tidak semua dalam hidup ini kita mengerti. Tidak langsung, tidak segera. Ada yang mungkin dengan segera kita pahami kenapa itu terjadi, tetapi tidak sedikit yang terjadi dalam kehidupan ini, kita perlu waktu untuk memahaminya. Kenapa itu terjadi? Nah, kita akan mengerti, ini yang kita pelajari pada minggu yang pertama, kita akan mengerti mengapa hari ini terjadi bila kita tidak berhenti berjalan, bila kita tidak berhenti melangkah. Nah, pada waktu kita melangkah maju, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa seenak kita saja dalam menjalani kehidupan kita. Perlu ada tuntunan sehingga apa yang tadinya tidak kita mengerti menjadi kita mengerti. Nah, tuntunan ilahi menuntut ketaatan yang kemudian akan mendatangkan pengertian. Jangan sampai karena kita kurang pengertian, lalu kemudian kita menjadi orang yang memiliki status sebagai orang Kristen, tapi karena pengertian kita kurang akan kasih Allah, akan pengampunannya, akan hatinya, sehingga setiap kali kita kembali kepada marketplace kita, kembali kepada kehidupan kita tetap ada cara hidup kita yang lama. Bukankah seharusnya firman Tuhan mengubahkan kehidupan kita? Nah, jadi tuntunan ilahi yang dilakukan dengan ketaatan akan mendatangkan pengertian. Dan kemudian minggu yang kedua, ini disampaikan oleh gembala sidang kita, bahwa kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita mesti dipergunakan dengan penuh kesadaran. Petrus sebagai contohnya, di mana Allah memberikan tuntunan kepada dia melalui sebuah penglihatan. Sehingga akhirnya dia bisa bertemu dengan Cornelius. Cornelius adalah seorang perwira pasukan Itali dan dia bukan orang Yahudi. Dan pada masa itu, Injil seperti hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Namun karena Petrus belajar patuh dengan apa yang dituntun Allah, sehingga ketika bertemu Cornelius, dia tidak canggung. Dan dia dengan rela hati memberitakan akan kasih Tuhan kepada keluarga Cornelius. Tuntunan Allah mempertemukan kita dengan orang-orang yang perlu ditolong. Dan sekaligus memampukan kita untuk menolong mereka. Sekali lagi, bahwa tuntunan Allah mempertemukan kita dengan orang-orang yang perlu ditolong. Dan sekaligus kita dimampukan juga untuk menolong mereka. Tuntunan Allah tidak hanya bagi kita saja, namun bagi kita yang sudah dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, kita pun memiliki kewajiban untuk menolong mereka yang memerlukan. Menolong mereka yang membutuhkan. Dengan apa? Tidak hanya dengan uang kita, namun dengan talenta yang kita punya, Bapak Ibu Saudara. Nah, minggu yang ketiga, minggu yang lalu, kita belajar mengenai dasar-dasar daripada tuntunan ilahi. Ada 4 hal yang kita pelajari. Yang pertama, bahwa tuntunan ilahi berawal dari kerinduan. Yang kedua, bahwa tuntunan ilahi membuat hidup kita di-upgrade. Tuntunan ilahi tidak membuat hidup kita sama saja. Hanya gitu-gitu saja. Justru tuntunan Allah untuk membuat hidup kita di-upgrade, naik level lagi, lebih baik lagi. Yang ketiga, bahwa tuntunan ilahi terjadi ketika kita memiliki hubungan dengan Allah. Kita nggak mungkin mau dituntun oleh pribadi yang tidak kita kenal. So bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kita orang Kristen yang dituntun Allah, tapi kita tidak mengenal Allah yang kita sembah. Dan yang keempat, dasarnya adalah bahwa ada kehidupan ketika kita dituntun oleh tuntunan ilahi. Bukan hanya kehidupan seperti yang kita lihat dengan mata kepala kita, tapi kehidupan semangat kita, freshnya kita, kehidupan daripada jiwa kita, pikiran, perasaan, dan karakter kita, sikap kita. Ada kehidupan ketika hidup kita dituntun oleh Allah.
Haleluya. Nah, minggu yang keempat kita akan belajar di minggu yang terakhir tentang tuntunan ilahi. Kita lihat dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Pasal ini menceritakan awal-awal ketika bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir. Saya mengajak kita untuk baca bersama-sama. Kita mulai dari ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan bersungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Setelah bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir, Tuhan kemudian tidak menyelesaikan pekerjaannya di sana. Ini berulang kali juga kita bahas pada ibadah kedua, bahwa setelah Allah menyelamatkan umatnya, dia gak berhenti di sana. Dia bukan Allah yang menyelamatkan lalu kemudian menghilangkan dirinya. Dan dia bukan Allah yang menyelamatkan lalu kemudian menyuruh kita berjalan seorang diri menjalani kehidupan ini. Namun lihat bagaimana Allah setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, dia meneruskan pekerjaannya. Dia tidak berhenti. Setelah mereka keluar, bahkan Allah memaparkan tujuannya kepada bangsa Israel, bahwa Allah rindu mereka masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Untuk masuk ke tanah perjanjian ini ada dua cara, ada dua jalan dikatakan di dalam pasal yang baru kita baca dalam Keluaran 17. Dalam Keluaran 13 ini ada dua cara, ada dua jalan. Jalan yang pertama adalah dengan melewati daerah orang Filistin. It's the shortest way, the shortcut. Cara yang paling dekat, cara yang paling simpel. Dan cara yang kedua adalah dengan berputar melalui padang gurun dan melewati laut Teberau. Ada dua cara. Ada dua pilihan. Dan dalam hidup ini selalu ada pilihan akan kehidupan kita. Setelah kita lahir baru, setelah kita mengenal Yesus, selalu ada pilihan. Kita mau shortcut atau mau jalan yang sewajarnya. Dan as a human being, secara normal pasti kita akan memilih shortcut, cara pintas. Itu mah gak usah dilatih, itu seperti sudah ada tertanam dalam diri kita untuk mencari jalan pintas. Sejak sekolah pun terlatih ya kan, gimana caranya mencari jalan pintas untuk menghafal sesuatu. Selalu ada pilihan. Dan di dalam pilihan ini, Allah mengambil pilihan yang nomor 2, yaitu membawa bangsa Israel memutar padang gurun dan melewati laut Teberau. Kenapa tidak pilihan yang pertama? Kita bisa lihat alasannya bahwa pada ayat 17 Allah berkata seperti ini. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Allah tidak mau bangsa Israel balik ke dalam perbudakan. Itu sebabnya dia mau menuntun bangsanya.
Dan Allah yang sama pun tidak mau setelah kita selamat, lalu kita kembali kepada manusia lama kita. Kita kembali kepada habit kita, cara hidup yang semau kita. Dan Allah tahu bahwa pada waktu itu bangsa Israel gak siap berperang. Mereka masih sangat miskin, mereka sangat kekurangan, mereka hanya membawa barang jarahan dari Mesir. Dan Allah tahu kalau mereka berjumpa dengan orang Filistin, which is bangsa Filistin pada waktu itu adalah bangsa yang terlatih untuk berperang. Mereka punya panglima perang yang tinggi-tinggi, salah satunya adalah Goliat. Allah tahu bahwa ketika bangsa Israel bertemu dengan bangsa Filistin, mereka pasti akan kecut hatinya. Dan mereka akan bilang, aduh Tuhan, better we go back aja deh. Gak usah keluar dari Mesir, kita mau balik aja ke Mesir. Allah mengenal kondisi umatnya. Dan Allah juga mengenal kondisi kita sebagai umat pilihan Tuhan. Itu alasan utama kenapa Allah rindu menuntun kita. Sebab dia tidak mau kita kembali kepada manusia lama kita. Dia tidak mau kita kembali kepada dosa, kembali kepada cara hidup kita yang lama. Dan kemudian Allah memilih jalan kedua bagi bangsa Israel. Nah jalan yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, it's not a shortcut. Ini bukan jalan yang pendek, ini jalan yang panjang. Dan bahkan jalan ini terlihat mustahil untuk dilalui. Oke? Mustahil untuk dilalui, berputar melalui padang gurun. Mau makan apa di padang gurun? Dan kemudian melewati laut Teberau, melewati laut, bukan melewati jembatan di laut itu ya, tetapi melewati laut. Dan Tuhan memilih jalan yang kedua, tentu ada alasan. Kenapa kok Tuhan Allah memilih jalan yang kedua bagi bangsa Israel? Kenapa nggak pilih jalan yang shortcut saja? Nah saya temukan ada 3 alasan kenapa Allah memilih jalan yang kedua. Yang pertama, karena Allah rindu menunjukkan tuntunannya secara nyata. Oke? Allah rindu menunjukkan tuntunan secara nyata. Yang kedua, supaya bangsa Israel melihat bahwa ada keajaiban ketika mereka mengikuti tuntunan Allah. Dalam Keluaran 33 ayat 14. Allah berfirman seperti ini. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Alasan yang kedua kenapa Allah memilih jalan kedua yang lebih panjang kepada bangsa Israel. Karena Allah mau bangsanya melihat bahwa ada keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika mereka dituntun secara ilahi. Yang ketiga, supaya orang lain melihat bahwa ada perbedaan hidup, bahwa ada kasih karunia pada mereka yang hidupnya dituntun oleh Allah. Keluaran 33 ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini Musa yang berkata, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Alasan yang ketiga, supaya dunia melihat bahwa bagi mereka yang dituntun secara ilahi, ada kasih karunia Allah dalam kehidupan mereka. Dan kasih karunia itu membedakan hidup kita dari antara mereka. Dan kasih karunia itu membuat hidup kita lebih spesial. Perjalanan hidup kita lebih spesial. Ada 3 hal. Yang pertama, karena Allah mau menunjukkan secara nyata tuntunannya. Yang kedua, supaya bangsa Israel melihat bahwa ada keajaiban yang terjadi saat mereka berjalan dalam tuntunan Allah. Dan yang ketiga, supaya dunia melihat bahwa ada kasih karunia bagi mereka yang hidupnya dituntun oleh Tuhan. Amin. Jadi lebih daripada hanya sekedar tidak mau kita kembali kepada dosa, Allah rindu membuat perjalanan hidup kita spesial. Allah rindu membuat cerita hidup kita dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Dan that makes that special. Itu yang membuat spesial. Itu sebabnya Amsal berkata, bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahkannya. Bukan berarti kita nggak perlu susah payah akan hidup ini. Bukan berarti kita nggak perlu menjalani pendidikan kita, pekerjaan kita
dengan dengan susah payah, dengan bekerja keras, bukan. Tetapi di dalam kerja keras kita, di dalam pencapaian kita, usaha kita mengejar mimpi kita, jangan biarkan semuanya diisi dengan kerja keras. Kasih ruang bagi kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kasih ruang bagi tuntunan Tuhan. Karena hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kekayaan. Amin. Nah, yang saya katakan juga pada minggu pertama di ibadah yang kedua, bahwa our God is not a hiding God. Allah kita bukan Allah yang menyembunyikan dirinya. Sehingga seolah-olah dia hanya berbicara dengan suaranya saja. Ya kadang mungkin ada beberapa gereja-gereja lama, mungkin kita juga pada waktu yang lama, kita sering bilang, ada mungkin adik rohani kita, atau teman kita berkata, bro, kayaknya gue mau ngambil pekerjaan yang ini, atau kayaknya gue akan terusin S1 yang ini, atau S2 yang ini. Kadang kita bicara apa? Bro, udah dengar suara Tuhan gak? Dan ketika dia mendengar itu, segala mimpinya menjadi berhenti. Ada lagi, Kak, saya mau berobat ke dokter, saya mau ke spesialis ini untuk mengobati penyakit anak saya. Kak, Bu, udah dengar suara Tuhan gak? Suara Tuhan yang kita sampaikan bukannya menenangkan hati mereka, bahkan menambah keraguan mereka. Dan saya mau katakan bahwa Allah yang kita sembah bukan hanya Allah suara. He is not just a voice God, tetapi He is a fullness of God. Dia bukan Allah yang bersembunyi, sehingga hanya suaranya yang perlu kita cari. Tidak. Mari kita lihat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Allah menuntun bangsa Israel melewati padang gurun dan laut Teberau. Keluaran 14 ayat 24. Keluaran 14 ayat 24 berkata, dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah memberikan simbol, sign, tanda daripada kehadirannya, yaitu tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Tiang awan dan tiang api. Dia enggak katakan setelapak awan atau sedikit api. Tetapi Allah menunjukkan wujudnya dalam tiang awan dan tiang api. Dan bahkan dikatakan, kalau kita balik kembali kepada Keluaran 13, dikatakan bahwa ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Kira-kira untuk menerangi padang gurun, apakah cukup api yang sebesar lilin? Coba sebentar kita pergunakan imajinasi kita. Supaya kita mengerti, oh tiang awan dan tiang api is not just like a common story bagi kita. Kayak cerita yang pada waktu sekolah minggu kita dengarkan. Apakah untuk menerangi padang gurun hanya segini api? Saya kira kalau segini api, bangsa Israel nggak akan bisa melihatnya. Api itu mesti gede. Dan mesti menjulang tinggi ke langit. Sehingga orang yang paling belakang bisa melihat api itu ada di depan. Kalau api itu cuma kecil ini, maka orang belakang, dia akan bilang, bro, apinya mana bro? Agak kanan sedikit matamu bro. Aduh di mana? Iya ditutup sama si Anu tuh. Misalnya di depan ada suku Yehuda. Oh ditutup sama suku Yehuda. Lalu suku Benyamin bilang, suku Yehuda minggir sedikit. Kita nggak nampak nih dari belakang. Tidak. Tuhan menampakkan dirinya dalam tiang api. Dalam tiang awan. Sehingga bahkan orang yang paling belakang sekalipun, dia bisa melihat ada Tuhan di depan. Begitulah rindunya Allah menyatakan dirinya bagi kita. Sehingga saya mau katakan bahwa tuntunan Allah bukan tuntunan yang perlu dicari-cari. Karena Allah is not a hiding God, bukan Allah yang bersembunyi. Amin. Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang bersembunyi. Tuntunannya begitu nyata.
Dia tidak hanya memperdengarkan suaranya, tetapi Allah mau memperdengarkan seluruhnya, mau menyampaikan supaya kita bisa melihat pribadinya. Memang benar bahwa Allah berbicara face to face dengan Musa, wajah dengan Musa. Tapi dia nggak hanya bicara lalu sama Musa, lalu kemudian menyuruh Musa yang menyelesaikan sisanya sama bangsa Israel. So Musa, saya sudah kasih 10 hukum Taurat, dan kemudian ini tugasmu, ya udah pergi sana, urus bangsa Israel. Dia pun gak hanya bilang, oke Musa, sekarang kan kamu sudah keluar dari tanah Mesir, saya sudah lakukan ada 10 tulah, oke sekarang ada, that's your turn, ini giliranmu. Dan kemudian ya udah tuntun aja bangsa ini. Pokoknya rutenya, padang gurun, laut Teberau, tanah perjanjian. Dia bukan Allah yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dia bukan Allah yang seperti itu. Tetapi dia mau menuntun langsung umatnya. Dia mau hadir secara nyata. Dan dia gak hadir gak pernah kecil, dia mau hadir secara besar dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tuntunan Tuhan ada dalam hari-hari kita. Kalau kita jeli, kalau kita membuka mata kita bisa lihat bahwa ada banyak tuntunan Tuhan loh. Ada banyak hal, ada banyak tanda, ada banyak keajaiban yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga menyadarkan kita bahwa dia ada di sana. Bahwa dia tidak pernah menyembunyikan dirinya. Sehingga seolah-olah hanya doa air mata yang didengarkan, doa yang tanpa air mata gak didengarkan. Sehingga seolah-olah hanya mereka yang bisa bahasa roh yang didengarkan, tapi yang tidak bisa berbahasa roh tidak didengarkan. Tidak. Kalau kita jeli, kalau kita teliti, dan kalau kita buka mata kita akan melihat bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita. Dan dia tidak sulit untuk ditemui. Lalu mengapa terkadang tuntunan itu seolah-olah sulit untuk ditemukan? Seolah-olah tuntunan itu tidak terlihat. Saya temukan ada 2 alasan utama. Mengapa kok kita terkadang dalam kehidupan ini, kok gak bisa melihat tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita? Sehingga kemudian kita memutuskan, memilih untuk berjalan sesuai dengan kehendak kita. Ada 2 perkara. Yang pertama, ketika kita gagal menempatkan Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Atau saya sebut yang pertama yang namanya ego. Kita lihat tadi bahwa ada 2 jalan. Jalan pertama adalah jalan yang shortcut, jalan yang pendek. Dan jalan yang kedua adalah jalan yang lebih panjang. Tuhan memilih yang mana? Jalan yang kedua. Nah, sebagai manusia, kita pasti sering memilih yang shortcut. Di sini aja sudah bisa kita lihat bahwa pilihan Tuhan sama atau berbeda? Berbeda dengan pilihan manusia. Kita selalu mau yang shortcut, cepat, instan, tanpa usaha, tanpa kerja keras kalau bisa. Prinsip utama dari tuntunan ilahi adalah tidak selalu tuntunan itu sesuai dengan pilihan kita. Itu prinsip utamanya. Nah, dari prinsip utama ini, kita sudah temukan tantangan. Karena tidak sama dengan pilihan kita. Dan sebagai manusia, kita akan lebih mudah menjalankan sesuatu yang pilihan kita. Tapi ketahuilah ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang bisa memilih, tapi setelah dituntut pertanggungjawaban, mereka tidak mampu bertanggung jawab akan pilihannya. Tapi kalau Tuhan yang memilih, maka Tuhan yang bertanggung jawab akan pilihannya. Kalau Tuhan yang memilih, maka Tuhan sendiri yang bertanggung jawab akan pilihannya. Memang benar, kalau kita memilih, mudah bagi kita menjalankan atau mengerjakan sesuai dengan apa yang kita pilih. Tapi ketika dihadapkan dengan sebuah pertanggungan jawab, tidak semua orang siap untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia pilih. Ada setuju sampai di sini? Ada setuju? Itu sebabnya ada istilah ngeles. Bukan ngelas maksudnya. Ngeles. Ada aja jawabannya untuk membenarkan pilihannya, apa yang dia kerjakan.
Sedangkan apa yang Tuhan pilih, terkadang gak sesuai dengan pilihan kita. Tetapi kalau Tuhan yang memilih, dia bukan Allah yang lari dari tanggung jawabnya. Nah dari prinsip utama ini kita temukan, ini tantangan utama bagi kita, yaitu karena ketika pilihan Tuhan gak sesuai dengan pilihan kita, wah kita kemudian, kayaknya ini bukan suara Tuhan. Sepertinya ini bukan suara Tuhan, aku harus berdoa lebih dalam lagi untuk ini. Semakin didoakan, semakin Tuhan memperdengarkan suaranya, semakin memperdengarkan jawabannya, dan semakin jawabannya gak sesuai dengan pilihan kita. Lalu kemudian kita bilang, kayaknya untuk kali ini kita gak ikut pilihan Tuhan dulu deh Tuhan. Kita coba dulu untuk pilihan saya dulu deh. Gitu. Dan kemudian kita menemukan kesulitan akibat pilihan kita. Keluaran 33 ayat 3. Setelah beberapa waktu, Allah berjalan di depan bangsa Israel. Dan kemudian Allah menggantikan posisinya dengan malaikat. Karena Allah begitu kesal dengan bangsa Israel. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Allah kemudian kesal sekali dengan apa yang dilakukan bangsa Israel. Dan kemudian menggantikan dirinya yang harusnya Allah yang ada dalam tiang awan. Kemudian Allah memutuskan untuk menggantikan dirinya dengan malaikat yang berada dalam tiang awan. Dikatakan bahwa kenapa itu terjadi? Karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mari kita korek, apa sih artinya tegar tengkuk? Tegar tengkuk enggak hanya tentang keras kepala. Seringkali mungkin kita mengartikan tegar tengkuk seperti keras kepala. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan tentang tegar tengkuk adalah stiff neck atau lehernya kaku. Oke, lehernya kaku. So, ada yang pernah salah tidur? Enggak ada ya? Wow, luar biasa perlindungan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Enggak ada yang pernah ya? Berarti bantalnya cocok. Ya, bisa dipromokan nanti. Ada yang pernah salah tidur? Oke. Ya, salah tidur. Kalau sudah salah tidur, maka ketika kita bergerak, itu sakit. Yang seharusnya misalnya ada yang manggil, kalau mau lihat sesuatu, itu harus semuanya bergerak. Nggak bisa kayak, nah, kalau ada yang tiba-tiba manggil, Lip, gitu, bro, nggak bisa kayak, apa bro, kenapa? Aduh, salah tidur. Atau disebut frozen shoulder atau kaku leher, stiff neck. Allah menyebut bangsa Israel adalah stiff neck people. Orang-orang yang lehernya kaku. Nggak bisa diarahkan. Tidak bisa diarahkan. Karena Allah rindu setelah kita lahir baru, setelah kita diselamatkan, kita mau diarahkan. Amin. Tidak mau diarahkan. Oleh karena apa? Karena ego kita. Maunya kita aja. Bangsa Israel maunya dia aja. Maunya makanannya itu aja. Dan kemudian mereka membandingkan dengan apa yang terjadi di tanah Mesir. Sehingga Allah menyebut mereka, engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Dan Allah kemudian tidak mau lagi menuntun mereka. Ini tantangan pertama. Kenapa seringkali tuntunan Allah tidak kita lihat di dalam kehidupan kita. Karena kita nggak mau diarahkan. Karena ego kita tetap kita pertahankan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Untuk bisa dituntun Allah, kita harus meletakkan Allah lebih utama dari kita. Artinya kita harus meletakkan Allah di depan semua kepentingan pribadi kita. Dan itu hanya bisa kita lakukan ketika kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Ego hanya akan merusak tuntunan ilahi dalam hidup kita. Dan malah lebih buruk, ego menggagalkan pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kalau Allah yang memilih, maka Dia yang bertanggung jawab akan pilihannya. Yang kedua, apa yang menghalangi kita melihat tuntunan ilahi?
adalah ketika kita memilih untuk terus hidup dalam dosa. Terus hidup dalam dosa. Tidak tertutup kemungkinan dalam hari-hari kita jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam pelanggaran, jatuh dalam kekurangan. Tetapi yang Allah tidak suka adalah kalau kita yang sudah selamat terus hidup dalam dosa. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sampai sini Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya. Ya, mari kita lihat Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa memisahkan kita dengan Allah. Dan dalam ayat 2 memang dikatakan bahwa dosa membuat Allah menyembunyikan diri dari kita. Tapi saya temukan dalam terjemahan bahasa Inggris seperti ini. But your sins have hid his face. Jadi bukan Allah yang menyembunyikan dirinya dari kita. Karena sekali lagi, he is not a hiding God. Tetapi your sins, dosa-dosa kita yang membuat tersembunyi wajah Allah dari kita. Dosa menghalangi kacamata rohani kita melihat. Dosa menghalangi iman kita melihat Allah. Dosa menghalangi kita percaya kepada Tuhan. Dosa menyembunyikan Allah dari kita. Dia tidak lari lalu sembunyi, tidak. Bahkan ketika Adam dan Hawa, kalau kita perhatikan pada kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa salah memakan buah dari pohon yang dilarang Allah. Allah bukannya langsung mengusir mereka, Allah bukan langsung mengutuki mereka, tapi apa dikatakan? Bahwa kemudian Allah berjalan di tengah-tengah Taman Eden. Dan kemudian manusia itu merasa takut dan malu karena mereka telanjang. Yang sembunyi bukanlah Allah, tapi dosa membuat kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Tidak bisa menemukan kasih-Nya, kebaikannya, pertolongannya, karunia-Nya, keajaibannya. Sehingga walaupun mujizat itu terjadi, even the miracle still happens. Walaupun banyak keajaiban terjadi, tapi karena kita memilih hidup dalam pelanggaran-pelanggaran kita anggap ya itu biasa saja terjadi. Ada keluarga kita yang disembuhkan, lalu kita merasa itu karena kerja keras kita. Ada karir kita yang bertambah naik, tapi karena diperoleh dengan cara-cara yang tidak baik. Sehingga kita merasa itu wajar, itu karena kerja keras aku, itu bukan karena Tuhan. Itu karena kerja kerasku, makanya itu semua terjadi. Karena dosa menghalangi kita untuk melihat tuntunan Allah dalam kehidupan kita. Nah, dari dua hal yang kita pelajari yaitu ego dan terus hidup dalam dosa. Dari sini kita belajar satu kesimpulan bahwa bagian Tuhan adalah untuk menuntun kita, umatnya. Dan bagian kita adalah untuk mengikutinya. Ego dan dosa membuat kita nggak bisa mengikuti Tuhan. Karena ketika kita ego, mana mungkin kita mau mengikuti orang lain kalau nggak usah Tuhan deh. Nggak usah Tuhan. Guru kita ngajar di depan aja, kalau kita bilang, cuma itu, aku lebih tahu lagi. Kalau ada kawan kita ngajarin suatu rumus, suatu formula bagi kita, lalu kemudian kita bilang, alah cuma itu, aku bisa kok lebih baik daripada itu. Apakah kita berhasil dituntun? Demikian halnya. Kalau kita rasa, aduh Tuhan nanti dulu deh. Yang ini dulu, ini lebih cepat, ini lebih short, ini lebih instan. Ya Tuhan pun gak akan memaksakan, karena dia bukan Allah yang memaksakan kehendaknya. Tapi ketika kita gagal menempatkan dia lebih utama, kita tempatkan ego kita, maka kita gagal untuk dituntun. Yang kedua, dosa. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti sesuatu yang gak tampak? Itu sebabnya firman Tuhan berkata, tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Maka keduanya akan sama-sama terpelosok ke dalam jurang.
Bagaimana mungkin kita dituntun Allah kalau kita memutuskan untuk terus hidup dalam kesalahan dan dosa-dosa kita? Allah sudah mati, Yesus sudah mati menebus dosa itu. Tinggalkan itu semua Bapak Ibu Saudara. Jangan merasa sayang untuk hidup dalamnya. Tanggalkan itu semua. Dan jangan juga mau dihantui oleh masa lalu kita. Dia sudah tebus itu semua di kayu salib. Supaya apa? Supaya mata kita bisa melihat kehadirannya dalam kehidupan kita. Amin. Yang terakhir sebelum kita menutup firman Tuhan ini, dan saya mengundang teman-teman yang melayani untuk maju ke depan. Nah, kalau Allah yang menuntun hidup kita, maka Ia juga yang akan menyediakan segala sesuatu bagi kita yang bersedia dituntunnya. Kalau Allah yang menuntun hidup kita, maka Ia juga yang akan menyediakan segala sesuatu bagi kita yang bersedia dituntunnya. Mazmur 121. Mari kita baca, kita lihat dan kita baca sama-sama. Dalam Mazmur ini kita akan melihat bahwa tuntunan Allah benar-benar membantu kehidupan kita. Ayat 1-8. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuntunan Allah tidak untuk mempersulit kehidupan kita. Karena ketika Dia yang menuntun, maka Dia yang bertanggung jawab menyediakan apa yang kita perlukan. Itu sebabnya walaupun yang dilalui padang gurun dan laut teberau, apa yang tidak ada di sana, Allah justru menyediakan mana, daging. Bahkan laut teberau, Tuhan bukan menyuruh bangsanya memutari laut teberau, tapi Allah sendiri yang membelah laut teberau itu sehingga bangsanya bisa berjalan di tengah-tengah itu. Itu hal yang tidak mungkin. It was an impossible thing to do. Tapi Dia, Allah yang melakukannya. Karena kalau Allah yang menuntun, maka Allah yang akan menyediakan Bapak Ibu Saudara. Don't be afraid. Jangan pernah takut. Karena hidup ini selalu diperhadapkan dengan pilihan. Memang kehendak kita untuk mengambil shortcut. Tapi kehendak Tuhan adalah selalu yang terbaik. So just follow, ikutin saja. Ketika kita ikut, Dia Jehovah Jireh. Dia Allah yang mencukupi. Mungkin hari ini kita belum mengerti, tapi teruslah berjalan. Keep walking, keep running. Keep praying. Tetaplah terus melangkah maju, tetaplah berdoa, tetaplah berjuang akan kehidupan kita. Karena semakin kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, semakin jauh kita berjalan, kita akan lihat bahwa yang kita tinggalkan jauh lebih baik dengan apa yang akan kita dapatkan. Tuntunan Allah tidak untuk mempersulit kehidupan kita. Ada 4 sifat daripada tuntunan Allah. Yang pertama, tuntunan itu menolong. It helps. Yang kedua, tuntunan Allah melindungi, menjaga. It keeps. Tuntunan Allah meneduhkan, menenangkan. It shades. Dan yang ketiga, tuntunan Allah mempertahankan dan memelihara. It preserve. Menolong, melindungi, meneduhkan, dan mempertahankan. Saya percaya, kami percaya bahwa tuntunan Allah, kita belajar mengikutinya, dan kita menemukan bahwa tuntunan Allah benar-benar mempermudah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita mengucap syukur. Dan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. May His face
dekat. His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your growing, and your weeping and rejoicing. He is for you. Mari katakan dengan iman bahwa hidup He is for you. He is for Ya Allah yang ada untuk He kita, is for you. tidak pernah He is meninggalkan for kita. you. He is for you. He is for you. Come on, one more time. May His favor, biarlah berkat-berkatnya terjadi dalam kehidupan kita. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Engkau Allah yang ada di depan kami, Engkau ada di belakang kami, dan Engkau ada di dalam kami Tuhan. Itu sebabnya kami berkata, kepada siapakah kami takut kalau Engkau ada di pihak kami. Engkau Allah yang menyediakan bagi kami. Engkau Allah yang tetap bertanggung jawab akan pilihan-Mu. Tuhan, kami berdiri sebagai bangsa yang Kau pilih, berdiri sebagai umat pilihan Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami diingatkan kembali bahwa setiap hari yang kami jalani ada Engkau di sana. Engkau tidak pernah menyembunyikan wajah-Mu dari kami. Oleh sebab itu Roh Kudus tuntun kami, bukakan mata rohani kami untuk melihat bahwa Engkau ada di sana. Dan Engkau tidak pernah menyembunyikan wajah-Mu dari kami. Dan kami diingatkan kembali bahwa sebenarnya ada begitu banyak keajaiban di sekeliling kami.
Itu sebabnya kami memutuskan untuk terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Terus berjalan di dalam tuntunan ilahi. Karena kami mau melihat ada hal-hal yang lebih luar biasa lagi terjadi dalam kehidupan ini. Kalau apa yang sedang kami doakan, apa yang sedang kami perjuangkan belum terjadi, hari ini kami putuskan kembali untuk tidak mundur dari tuntunan-Mu. Walaupun apa yang sedang kami imankan belum terjadi, kami pegang teguh perlindungan-Mu, tuntunan-Mu. Karena hanya dengan tinggal tetap dalam tuntunan ilahi, di situ ada pertolongan kami. Pertolongan kami hanya datang dari Tuhan saja. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dia adalah penjaga yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dan Engkau tidak pernah terlambat sedetik pun untuk menolong kami. Kami sungguh percaya dan banggakan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Dan kami bersyukur, kami bawa persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Kami berikan yang terbaik, yang paling baik yang dari kami. Apa yang tinggal, berkatilah Tuhan. Bantu kami Roh Kudus untuk menyusun keuangan kami dengan baik, sehingga apa yang tinggal tidak hanya pas-pasan tetapi berkelimpahan. Berkatilah apa yang sedang diperjuangkan, diusahakan. Mungkin ada yang sedang membuka bisnis yang baru. Bapa, kami berdoa, berkatilah mereka semua. Tambahkan lagi kekuatan, tambahkan lagi iman, tambahkan lagi keyakinan Tuhan dalam apa yang mereka kerjakan. Berdoa bagi yang sekolah juga, diberkati pendidikan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami dapat menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih banyak Tuhan karena kami sudah disegarkan melalui pujian penyembahan dan firman-Mu yang kami dengar. Kami berdoa bagi semua para pelayan yang telah mempersiapkan semua ini terjadi. Tuhan berkatilah Asher, para pendoa, present worship Tuhan Yesus, dan para full timer, dan semua hamba-hamba-Mu yang di belakang layar, yang berdoa, yang bersiap-siap, yang mengerjakan segala sesuatu bagi hari ini. Tuhan berkatilah mereka. Ulurkan tangan-Mu, tambahkan lagi semangat dan kekuatan baru bagi mereka Tuhan. Kami berdoa juga bagi gembala sidang kami, bagi keluarga, bagi full timer, core team dalam gereja ini. Berkati dan tuntun mereka, sehingga mereka terus berjalan dan menemukan panggilan-Mu bagi GKI Padang. Kami berdoa juga bagi bangsa negara kami, tidak lupa kami berdoa bagi pemerintahan. Tuhan yang memberkati, menyembuhkan luka bangsa kami, dan juga menjaga bangsa kami dari segala mara bahaya. Berkati juga Sumatera Barat, kota Padang. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kota kami. Apapun prediksi jahat, apapun yang sedang dikerjakan, apapun hal-hal buruk yang belum kami lihat, kami berdoa, malaikat Allah berpasukan menjaga kota kami, sehingga segala siasat jahat, malapetaka tidak pernah bisa menjamah kota ini. Karena ada gereja-gereja Tuhan yang berdoa, yang bersatu hati, yang mengasihi kota kami. Terima kasih Bapa. Pulanglah kami dengan sukacita. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami kepadamu. Engkaulah penjaga kami, pelindung kami. Dan kami berdoa, apa yang tadinya kami hidupi, pulang dari sini, kami pilih cara hidup yang lebih baik, cara pikir yang lebih baik, karakter yang lebih baik. Dalam nama Yesus kami menghancurkan segala siasat jahat, menghalangi kami mengerjakan firman Tuhan, segala maut, kematian, tabrakan, segala wabah virus tidak bisa menjamah kehidupan kami, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita angkat tangan kita ke surga, dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, dan terimalah berkat dengan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Terimalah persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun kita, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan semua kita percaya berkata, Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Have a happy Sunday. Dan sampai bertemu lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih.